Yeah. Came at 17. Damn. Mengisahkan betapa terampilnya dalam mengeksekusi setiap korbannya, sekelas John Wick, namun dalam varian janda muda. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan alur lengkapnya di channel Kapan Tidur. Awal film memperlihatkan pemeran utama kita yang bernama Bok-son. Kali ini ia telah menculik salah satu petinggi Yakuza yang bernama Soda. Sebenarnya ia mampu mengeksekusi Soda dengan mudah, namun ia memilih untuk menculiknya dan bertarung secara adrenalin. Ia pun memberikan katana pada Soda dengan santai. Setelah sebat telah habis, mereka pun beradu skill dengan taruhan nyawa. Ketika Bok-son terpojok dengan kecerdasan dan IQ yang tinggi, ia bisa menghipotesis prediksi bahwasanya jika ia terus-terusan menggunakan kapak, sudah bisa dipastikan ia akan kalah. Ia pun dengan sopan meminta izin untuk ganti senjata. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi? Setelah sukses, ia dengan santai berbelanja dan pulang mengerjakan pekerjaan rumah layaknya IRT biasa. Tiba-tiba ia menemukan rokok di pakaian putrinya yang bernama Jayong. Seketika itu, ia pun ingat masa lalunya ketika ia terciduk oleh ayahnya ketika merokok. Setelah itu, ia telah bonyok di setengah wajahnya karena ayahnya yang seorang polisi malu akan kelakuan putrinya. Tak lama setelah itu, anaknya yang pulang larut malam ditegur. Namun anaknya dengan cuek menjawab karena ia tahu ibunya juga merokok. Ia pun mengejar putrinya. Ketika ia akan memarahinya, dengan enteng putrinya meminta maaf dengan singkat dan padat. Bok-son pun langsung terdiam. Di kalangan ibu-ibu sosial tidak ada yang tahu mengenai pekerjaan Bok-son. Dan ketika ditanyai, ia hanya menjawab bahwa ia bekerja di bidang perencanaan internasional. Padahal faktanya, ia adalah salah satu pembunuh bayaran yang paling berkelas di bawah naungan perusahaan yang bernama MK. Perusahaan ini dipimpin seorang pria sekaligus pelatih Bok-son ketika kecil yang bernama Min Kyu. Ia dibantu adiknya yang bernama Min Hye. Mereka berdua adalah petinggi di perusahaan ini. Suatu malam Bok-son berkumpul bersama rekan-rekan sesama pembunuh. Tak lama setelah itu datanglah satu lagi, yaitu Hae-song, seorang pria simpanan Bok-son. Mereka pun saling curhat perihal pekerjaan yang makin sulit. Lantaran 7 tahun lalu petinggi MK membuat 3 aturan baru di mana peraturannya adalah dilarang membunuh anak kecil, bekerja sesuai perintah perusahaan, dan tidak boleh gagal. Karena inilah Hae-song sedikit iri pada Bok-son. Karena ini ia dianggap remeh dan Bok-son tak membantunya. Bok-son yang kesal pun ingin mencoba kemajuan skill Hae-song agar ia pantas naik dan tidak lagi bekerja di divisi pembersih. Namun Hae-song ragu dan Bok-son pun pergi. Ketika akan menaiki mobilnya, banyak berandal yang mengerumuni mobilnya. Ketika Bok-son akan mengusir, mereka melontarkan kata-kata kasar sehingga Bok-son akan memberi pelajaran untuk mereka. Tiba-tiba Hae-song datang dan menghajar mereka semua dan menampilkan keterampilan bertarungnya di hadapan Bok-son. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda memperlihatkan putrinya Bok-son yang adalah penyuka sesama jenis. Terlihat ia sedang bermesraan bersama wanita lain yang bernama Sora. Tak lama setelah itu datanglah para teman-teman pria
yang mengajak mereka ke tempat karaoke. Namun, Jae-yong menolak ajakan itu. Keesokan harinya ketika Bokson telah mengantarkan anaknya sekolah, ia bergegas ke perusahaan untuk menemui ketua Cha. Namun ia diajak Min-hee untuk melihat perkembangan para anak-anak baru. Di sini, Bokson diperkenalkan dengan siswa terbaik tahun ini yang bernama Kim Yong-ji. Min-hee pun meminta Bokson untuk sparring dengan siswa itu, namun Bokson pun menolak. Ketika kata-kata tidak enak terlontar oleh Min-hee, Bokson pun akhirnya mengetes skill siswa itu. 아니 이거 양 선수는 좀 언니 옛날 보는 기분 들지 않아? 너 방금 죽었어. 비명. Setelah selesai, ia pun menemui ketua Cha. Di sini, Bokson meminta memilih salah satu di antara dua misi. Dengan halus, ia menolak misi itu dan meminta untuk digantikan generasi baru yang menjalankannya. Namun ketua Cha menolak, karena peraturannya sudah jelas. Tanpa membaca misi apa saja, ia pun langsung memilih misi di Korea. Di sini, ketua Cha berharap Bokson tetap memperpanjang kontraknya. Dan terlihat ketua Cha tidak ingin Bokson pergi. Berbicara mengenai misi, ternyata Bokson mendapatkan tugas untuk membunuh seorang ABG. Namun kali ini terlihat seperti bunuh diri. Tiba-tiba, telepon Bokson berdering dan ia pun mendapatkan telepon dari sekolah bahwa putrinya telah menusuk temannya di sekolah. Ternyata yang ditusuk adalah temannya yang tempo lalu mengajak Jae-yong ke karaoke. Jae-yong terpaksa menusuknya karena diancam akan disebarkan foto Jae-yong bersama Sora ketika malam itu jika Jae-yong tidak mau menjadi pacarnya. Di tempat kejadian itu ada Sora. Sora meminta Jae-yong menurutinya, namun Jae-yong menolak dan malah menusuk teman prianya itu. Karena Jae-yong dan Sora tidak mau buka suara mengenai motif dibalik ini semua, Jae-yong pun diskors beberapa hari. Setelah beberapa saat, Bokson yang kecewa pada putrinya yang tidak mau jujur, ia pun meninggalkan putrinya untuk menjalankan misi. Kali ini ia ditemani Kim. Ia diberi tugas pertama dari perusahaan untuk menjadi helper Bokson, dan misi pun dimulai. Ketika upaya pembunuhan akan dimulai, ia teringat dalam siaran berita pagi tadi, di mana ternyata anak ini adalah anak dari pejabat korup. Ia pun membuka pesan tertulis yang telah dipalsukan oleh perusahaan. Ternyata dari pesan itu, Bokson beranalogi bahwa anak itu dijadikan tumbal oleh ayahnya yang sedang terjerat kasus korupsi, di mana dengan kematiannya ia berharap hukumannya akan diringankan. Mengetahui hal itu, Bokson pun membatalkan misinya. Di lain sisi, ketua Cha yang menjalankan misi kedua di Rusia mendapatkan kabar dari Bokson dan Kim bahwa misi mereka gagal lantaran gas bius mereka telah habis karena membawa tabung yang tidak penuh. Tidak sempat marah, target ketua Cha telah tiba. Ia pun menjalankan misinya tanpa mematikan teleponnya. 계약 기간은 내가 정해. Dalam perjalanan pulang, ketua Cha mengingatkan pertama kali ia bertemu kepada Bokson. Ini terjadi karena target ketua Cha adalah ayah Bokson. Bukannya takut ataupun kaget, ia hanya terpaku dan malah ia yang membunuh ayahnya sendiri. Dari sini ketua Cha kaget dan kagum atas apa yang ia lihat. Di sisi lain, Min-hee yang emosi karena Bokson seenaknya sendiri membatalkan misi. Ia pun melampiaskan semuanya di wahana tembak. Di sini ia mendapatkan informasi tentang misi Bokson dan mendapati bahwa Haesong berada di lokasi. Dari sini ia mempunyai rencana kotor untuk membuang Bokson. Kembali pada Bokson, selepas ia pulang, ia pun menerima curhat dari anaknya. Ketika ia tahu apakah yang sebenarnya terjadi,
Ia pun terdiam dan membisu, dan tiba-tiba bel berbunyi. Kim pun datang. Bokson yang sedang emosi pun menodong Kim karena telah mengganggunya. Di sini Kim berkata bahwa ia dipecat dalam misi pertamanya karena dianggap menggagalkan misi. Bokson pun membawanya ke tempat tongkrongan. Rekan yang lain pun datang. Dan ketika Haesung masuk, nampaknya ia sangat stylish. Ini karena ia telah direkomendasikan ke peringkat A karena telah membunuh target Bokson. 왜 A급리를 Di 갑자기 sini terjadilah perdebatan di antara mereka. Tiba-tiba telepon dari Min Hee berdering dan ia berkata bahwa siapapun bisa masuk ke perusahaan MK jika mampu membunuh Bokson, dan apakah yang akan terjadi. 회색 때문에 Dengan terengah-engah, Kim pun membantu Bokson yang terpojok. Dengan skill yang memadai dan juga kerjasama yang tepat, mereka pun mampu menumbangkan mereka semua. 나중에 할 테니까 여기 청소 좀 해주세요. Ketika ia pulang, Bokson dijegat dan dimarahi oleh ketua Cha lantaran atas aksinya. Para petugas kebersihan akan melaporkan kejadian ini dan akan menjadikan masalah besar antara perusahaan. Tiba-tiba, Kim datang dan berkata ini semua adalah ulah Min Hee. Ketua Cha pun meminta Bokson tutup mulut atas semua yang telah terjadi. Dan ketika Bokson pulang, dengan rasa yang sangat kesal, tiba-tiba Kim pun dibunuh oleh ketua Cha dengan alasan agar tidak ada saksi di antara mereka. 길복선급이 움직인다면은 MK Keesokan harinya, para petinggi perusahaan berkumpul dan menanyakan kebenaran atas aksi Bokson. Ketua Cha pun berdalih bahwa Bokson dikeroyok ketika ia bermasalah pribadi dengan Haesung. Salah satu petinggi pun berkomentar bahwasanya Ketua Cha telah melanggar peraturan dan meminta kepalanya. Namun inilah yang terjadi. 왜냐면 Atas akibat itu, sebagian petinggi yang kecewa atas aksinya pun pergi. 없어요. Di waktu yang sama, Bokson mendatangi Min Hee dan memberikan hadiah pencabutan nyawa lantaran telah membuat Bokson seperti ini. Dan ketika Bokson beranjak pergi menemui ketua Cha, ada suruhan perusahaan MK memberikan tab berisikan video Bokson pada putrinya agar ia tahu seperti apa ibunya dalam bekerja. Kembali pada Bokson yang telah sampai di hadapan ketua Cha. 있는데 Dalam obrolan mendalam, Bokson menghipotesis prediksi. Namun sebanyak apapun ia memperkirakan, hasilnya tetap sama. Ia tetap tumbang di hadapan orang yang telah melatihnya itu. Namun ada satu bekal di mana ia bisa mengalahkan ketua Cha, di mana hati ketua Cha telah terpaku padanya sejak ia pertama kali bertemu Bokson. Dan hal itulah menjadikannya senjata untuk membuat ketua Cha mati 1000 langkah. Namun aksinya itu telah dilihat oleh putrinya lewat CCTV. Bokson yang telah sadar karena serangan balik ketua Cha yang mengarah pada kenyataan bahwa Bokson adalah predator nyawa akhirnya terbongkar di hadapan putrinya sendiri. Ia pun langsung tancap gas diiringi tangisan air mata. Ia takut jika putrinya akan menjadi seperti dirinya. Namun ketika ia telah sampai, ia hanya melihat putrinya tertidur dan nampak tenang. Bokson pun beranggapan bahwa ini adalah tipuan semata, tanpa mengetahui bahwa putrinya hanyalah bersandiwara. Film pun selesai. Film ini memberikan pesan bahwasanya seorang ibu yang tumbuh besar ditemani oleh jiwa-jiwa pembunuh dengan penuh arogansi tercipta karena hidup bersama sosok yang berjiwa kasar, yaitu ayah. Hidup dengan penuh siksaan merubahnya menjadi wanita tangguh dengan 1000 kekerasan di dalamnya. Namun ia sadar bahwa ia hidup dengan cara yang tidak normal
dan berharap besar dengan cara mengasihi dan menyayangi seorang putri, apalagi seorang diri. Ia harus bisa menahan segala tindakan untuk tidak menyakiti, terutama masalah hati, karena ia takut bahwa buah tidak jauh dari pohonnya ketika jatuh adalah sebuah kenyataan dan akan pasti terjadi. Kapan tidur izin pamit, happy nice day, dan jangan lupa bersenang-senang.